Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang revolusioner dari buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Judulnya Melek Emosi. Intinya gini, kecerdasan sejati itu ternyata bukan cuma soal IQ loh, tapi lebih ke soal gimana kita paham dan ngelola dunia perasaan kita. Sebuah skill yang, seperti yang bakal kita lihat nanti, bisa jadi penentu antara tragedi dan kesuksesan. Kita mulai dari sebuah cerita yang, jujur aja, tragis banget dari bukunya Goleman. Tentang seorang anak umur 15 tahun bernama Khalil Sumtar. Rasa takut yang gak terkendali memicu sebuah tindakan kekerasan yang mengerikan. Cerita ini bukan sekedar berita heboh sesaat ya. Ini adalah contoh nyata tentang apa yang terjadi kalau kecerdasan emosi itu gagal. Dan akibatnya bisa fatal banget. Nah, Goleman pakai cerita tragis tadi itu buat nunjukin masalah yang jauh lebih besar, yang dia sebut buta aksara emosional. Jadi ini bukan cuma kejadian tunggal, ini adalah gejala dari ketidakmampuan yang meluas buat ngenalin, memahamin dan ngelola perasaan. Baik perasaan kita sendiri maupun perasaan orang lain. Sebuah krisis yang seringnya nggak kelihatan, tapi dampaknya, wah, nyata banget. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya. Masalah ini bukan cuma soal kasus-kasus ekstrim kayak yang barusan kita dengar. Ternyata ada tren yang cukup bikin khawatir di seluruh generasi. Dan angka-angkanya nunjukin kalau biaya dari krisis emosional ini mahal banget. Coba deh, lihat angka-angka ini. Antara tahun 1965 sampai 1990, tingkat pembunuhan oleh remaja itu meroket 4 kali lipat. 400% loh, tingkat pemerkosaan juga naik gila-gilaan. Ini bukan sekedar grafik ya, ini potret sebuah generasi yang dilanda agresi dan keputusan asaan. Dan yang ini mungkin yang paling bikin miris ya. Tingkat bunuh diri di kalangan anak muda naik 3 kali lipat. Angka 3x ini bukan sekedar statistik. Di baliknya ada krisis keputusasaan yang dalam banget, di mana rasa sakit batin itu rasanya udah nggak tertahankan lagi. Dan gambaran ini jadi makin jelas kalau kita lihat masalah-masalah lain yang ternyata saling nyambung. Mulai dari kehamilan remaja, penyalahgunaan narkoba, sampai depresi yang makin nyebar. Semua ini adalah gejala dari akar masalah yang sama. Malese emosional. Sebuah kegagalan kolektif buat ngasih bekal ke generasi muda dengan skill untuk menavigasi dunia batin mereka. Oke, setelah lihat masalahnya yang lumayan suram, sekarang kita pindah ke solusinya. Karena ada kabar baiknya. Ini semua bukan takdir yang nggak bisa dihindari. Goleman bilang, sama kayak kita belajar baca tulis atau ngitung, kita juga bisa dan harusnya belajar soal emosi. Inilah gagasan untuk mendidik emosi kita. Jadi apa sih sebenarnya melek emosi itu? Gampangnya, ini tuh program-program konkret di sekolah yang dirancang untuk ngajarin skill-skill inti. Skill kayak gimana caranya sadar sama perasaan sendiri, nahan diri biar nggak impulsif, punya empati ke orang lain, dan gimana caranya berinteraksi yang efektif. Ini adalah pondasi dasar dari kecerdasan emosional. Nah, salah satu alat praktis yang diajarin itu namanya metode SOCS. Ini kerangka kerja 4 langkah yang simple banget buat mecahin masalah. S itu situasi, O itu opsi, C itu konsekuensi, dan S yang terakhir itu solusi. Metode ini mengubah ide abstrak mengelola emosi jadi langkah-langkah yang konkret yang bisa dipelajari dan diterapin sama siapa aja, bahkan di tengah situasi yang paling panas sekalipun. Terus seberapa besar sih dampaknya? Dengerin deh cerita Lemon ini. Seorang anak muda yang terbaring di rumah sakit karena luka tembak. Bayangin, di titik terendahnya, yang dia ingat itu justru pelajaran dari kelas kecerdasan emosinya. Ini bukti kalau pendidikan ini bukan sekedar teori di kelas ya. Ini adalah alat buat bertahan hidup yang benar-benar nempel di kepala. Nah, pasti pertanyaannya sekarang, emang beneran ngaruh ya? Program kayak gini tuh beneran berhasil nggak sih di dunia nyata? Apa ngajarin anak-anak soal perasaan beneran bisa bikin perbedaan? Jawabannya, menurut data, iya. Banget. Nih, coba lihat data ini. Di sebuah sekolah yang nerapin kelas-kelas ini, jumlah skorsing gara-gara berantem itu anjlak 75%. Cuma dalam setahun loh. Ini bukan perubahan kecil-kecilan. Ini bukti nyata kalau anak-anak belajar ngelola emosi mereka, perilaku agresif itu turun drastis. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Cara lama, dikit-dikit nyerang, nanya belakangan. Tapi setelah belajar skill baru, seorang siswi yang dulunya sering berantem, nyoba pendekatan beda. Dia samperin orang yang dia kira mau ngajak berantem, terus dia tanya baik-baik apa masalahnya. Ternyata, cuma salah paham, perkelahian pun nggak jadi. Nah, inilah intinya.
bergeser dari sekedar bereaksi, jadi merespons dengan sadar. Manfaatnya nggak berhenti di situ. Efeknya itu nyebar kemana-mana, ke semua aspek interaksi sosial. Siswa jadi lebih jago nyelesain masalah dan berkomunikasi. Mereka bukan cuma ngehindarin konflik, tapi secara aktif ngebangun hubungan yang lebih kuat dan positif. Mereka jadi teman dan anggota tim yang lebih baik. Dan mungkin yang paling penting dari semuanya, mereka belajar empati. Kemampuan buat memahami dan ngerasain apa yang orang lain rasain itu fondasi dari kepedulian, toleransi, dan welas asih. Kalau kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain, kan jadi lebih susah buat benci atau nyakitin mereka. Skill ini bisa mengubah cara kita memandang dunia. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal bikin sekolah lebih aman atau anak-anak lebih pintar bergaul. Ini soal sesuatu yang jauh lebih besar. Ini soal visi untuk masa depan masyarakat kita. Dan Goleman menyimpulkannya dengan satu kalimat yang kuat banget. Kemampuan buat dengerin, buat ngertiin sudut pandang lain, dan buat nyelesain masalah dengan damai, ini tuh bukan sekedar keterampilan sosial biasa. Ini adalah fondasi dari masyarakat yang beradab. Inilah seni dasar dari demokrasi itu sendiri. Jadi, dari semua ini, kita ditinggalin sama satu pertanyaan penting. Pertanyaannya bukan lagi apakah melek emosi itu penting, tapi bagaimana caranya kita jadiin ini prioritas di sekolah kita, di keluarga kita, dan di diri kita sendiri. Gimana caranya kita beralih dari sekedar tahu, jadi benar-benar melakukannya. Nah, itulah tantangan buat kita semua.